Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana. Video kali ini masih membahas tentang informasi seputar PPDB 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Di video sebelumnya, saya melihat cara untuk melihat apakah kita sudah diverifikasi atau belum pendaftaran kita, dan video ini akan kita coba membahas tentang bagaimana kita memprediksi kelulusan pendaftaran kita di tahap 1, baik dari jalur zonasi maupun dari jalur KTM. Seperti kita ketahui, di hari Jumat itu adalah pendaftaran terakhir dan pendaftarannya ditutup pada jam pukul 8 malam. Dan kalau sudah ditutup berarti yang ada di wilayah PPDB, yang ada di kalian yang sudah lihat di video kemarin, berarti itu adalah pendaftaran seluruhnya. Kita akan coba cek bersama wilayah PPDB di sini. Menurut saya, berarti kita cek ini tab yang baru aja. Kalau kalian pengen mencoba untuk memprediksi kelulusan tahap 1, kalian kalau menggunakan HP, menurut saya tidak bukan bermanfaat ya, tidak bisa menurut saya. Tapi kalau memang penggunanya bisa, kalau saya sih biasanya menggunakannya ini, laptop aja. Nanti kita akan coba memprediksi dengan cara sangat manual sekali. Kalau memang ada yang lebih cepat, mungkin lebih bagus. Saya juga minta pendapatnya. Kalau saya gunakan itu sangat manual sekali. Kita akan mencoba memprediksi kelulusan dan informasi yang ada di sini. Yang di sini contoh berarti SMA 1 Kuningan dari jalur zonasi. Ini berarti yang ada di sini ini sudah diverifikasi semua dan sudah final karena ditutup di hari Jumat kemarin ya. Ini sudah final, berarti yang pendaftarnya ada 240 peserta yang mendaftar. Dan untuk SMA 1 Kuningan itu berarti kuotanya, kita akan cek juga kuotanya untuk jalur zonasi ya. Jadinya 195. Berarti membuang sekitar, berarti berapa nih? Sekitar 45 ya. Ini membuang 45 orang, sekitar 40 atau 50 orangan lah. Ini membuang nih. SMA 1 Kuningan juga membuang. Nah, dari mana membuangnya? Dari jarak ini nih. Dari jarak yang ini nih. Oke. Kita akan mencoba di cadidik yang lain ya. Jangan cari 10 aja deh. Kita akan coba cadidik yang lain, cadidik yang lain, wilayah PPDB yang lain. Kita akan coba di Kota Depok. Kota Depok, ini SMA Kota Depok. Coba kita akan cek negerinya, kita akan lihat apakah ada yang Kota Depok. Kita akan coba. Nah, kita akan coba di yang terakhir aja deh. Ini ada SMA yang 13 Kota Depok. Kita akan lihat detail kuotanya. 144. Wah, ini 288. Berarti sekitar hanya 8 kelas nih kalau tidak salah nih. Kita akan melihat apakah pendaftarnya banyak atau tidak di Kota Depok. Di data pendaftar, pilih Kota Depok, negeri. Kita akan lihat juga jalur zonasi. Apakah 66, 600. Wow, luar biasa. Sepertinya SMA 13 Kota Depok ini adalah sekolah favorit ya. Di sini kuota zonasinya 144 dan yang mendaftar itu ada 652. Wow, luar biasa ini. Banyak sekali ini. Baik, kita akan mencoba memprediksi kelulusan dari SMA 13 Kota Depok, dan bisa kalian ikuti cara-caranya dengan menggunakan laptop kalian masing-masing. Silakan kalian memilih sekolah yang kalian tuju dan melihat dari jalurnya mau KTM ataupun mau zonasi. Ini SMA dulu ya. Kalau udah selesai kota SMA-nya,
Nanti kita akan lihat SMK-nya juga, cara memprediksi kelulusannya. Hampir sama ini juga, nanti setelah ini kita akan ini zonasi, nanti yang KTM juga kita akan coba, mudah-mudahan bisa di satu video ini ya. Kita akan coba karena sangat manual, berarti membuatnya pun prosesnya sangat lama. Tapi saya akan mencoba membuat dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa waktunya ada. Jadi sekali lagi, data yang tampil di sini ini adalah sudah final dan tidak ada perubahan lagi karena pendaftaran sudah ditutup di hari Jumat pukul 8 malam dan yang tidak mendaftar berarti ya sudah tidak bisa daftar lagi. Jadi dipastikan nanti diikut di tahap 2 nanti di tanggal akhir Juni ya. Di akhir Juni ini pengumumannya tanggal 19 Juni tahun 2024. Bagi yang tidak lolos di tahap 1 ini, kalian akan diarahkan untuk mendaftar di tahap 2, jalur prestasi, baik itu akademik maupun akademik, ada juga jalur anak guru, dan juga jalur PDBK. PDBK itu peserta didik kebutuhan khusus. Nah, nanti penjelasannya nanti deh, beda dari penjelasannya ya, baik. Kita akan mencoba langsung aja, jadi intinya adalah yang data di sini, tidak bisa, ini udah pasti, udah final, tidak ada perubahan lagi karena pendaftaran sudah ditutup. Bagi yang tidak mendaftar, berarti kalian harus mendaftar di tahap kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tahap yang tidak lolos di tahap 1 ini akan diarahkan atau bahasa simpelnya otomatis akan mendaftar di tahap kedua. Siapkan buku rapotnya. Oke. Baik, kita akan langsung saja mencoba untuk memprediksi di SMPN 13 Kota Depok, di mana sepertinya ini SMA favorit karena kuota zonasinya hanya 144, kuota jadi 144 dan pendaftarnya luar biasa sampai 600, ini hampir 100%, hampir 300 atau 400-an ya yang tidak diterima. Wow, mantap ini, luar biasa, berarti jaraknya tidak akan terlalu jauh nih, ada kemungkinan jaraknya kurang dari 1000 nih. Kita lihat aja ya. Baik, kita lihat nomor 1 caranya. Yang pertama kita buka dulu. Saya sudah menyiapkan Excel di sini. Ini sudah beberapa sekolah saya mencoba. Caranya yang pertama adalah kita kopikan karena manual. Saya menggunakan data ini saya pindahkan ke Excel. Setelah itu di sort. Nanti di Excelnya pun di sort bagian jaraknya. Jadi bagi kalian yang memang ada yang lebih simpel, lebih bagus, cara prediksinya itu luar biasa ya. Saya sudah mencoba beberapa kali, tapi tetap pada akhirnya saya menggunakannya manual juga, manual banget malah. Ini kita kopikan ke Excelnya seperti ini, satu-satu. Ini baru 2. Ini jangan kena ya, dari nomor aja nih, nomor sini di blok sampai sini, Ctrl C. Setelah itu kita pastenya klik kanan, paste spesial yang ini biar muncul seperti ini. Ini satu-satu ya, semuanya ini baru 20. Yang ketiga juga sama, kita kopikan. Dikarenakan pastinya lama untuk mengcopy satu page itu 10 pendaftar, ada 66 page berarti sekitar 600-an. Jadi sepertinya lama kalau kita di videonya, nanti video ini percepat saja ya. Tapi tetap saya kopinya seperti biasa, mengkopinya seperti biasa, manual, tapi videonya dipercepat. Baik, kita lihat saja nanti hasilnya.
Alhamdulillah mengkopikan sudah selesai. Tinggal kita beresin datanya, luar biasa. Ini SMA 13 Kota Depok 652. Wow. 652 pendaftar dan posisinya kuotanya hanya 144. Siapakah yang lolos? Kita akan lihat. Saya beresin dulu. Ini persaingannya ketat sekali ini. Sangat ketat malah. Mantap. Satu lengkap 1 sampai 100 sampai 600 ya, ada semua ya. Sepertinya lengkap. Saya cek dulu. Ya, ini lengkap ya, sudah lengkap. Tinggal kita diberes lah. Cek bahasa Sunda nama. Karena belum selesai. Silakan diikuti saja. Ini di Excel seperti ini yang ini nih. Ini ada dalam kurung ada meter ini dan ininya titik menggunakan titik ini tidak bisa diurutkan ya. Jadinya ini harus manual juga. Saya akan coba satu-satu. Pindahkan ke sini disatukan satu sheet atau satu kolom dengan ininya biar nanti pada saat diurutkan bisa masuk. Karena yang juga lama, jadi saya percepat saja. Oh ya, sebelum dipercepat, nanti kalau sudah seperti ini saya hapus meternya dan saya ganti komanya, ininya juga saya hapus. Jadi pindah ke sini. Ini kalau sudah pindah ke sini ini bisa di-short. Tapi masing-masing laptop berbeda ya. Ada yang menggunakan koma untuk memisahkan ribuan dan satuan. Ada juga yang menggunakan titik tergantung laptopnya masing-masing. Kalau laptopnya bahasa Inggris kalau tidak salah language-nya bahasanya di tampilan laptopnya itu biasanya pakai titik. Kalau saya kebetulan bahasa Indonesia jadi menggunakannya koma. Saya akan ini dihapus. Satu-satu juga manual juga sampai 600 dan akan muncul di sampingnya. Kayak gitu ya. Satu-satu. Baik. Saya percepat saja videonya biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu boring. Oke guys, kita dikit lagi. Berapa orang lagi nih? 1, 2, 3, dan 4. Lumayan, karena jumlahnya 600, jadi ya rada lama. Karena kita manual ya. Barangkali ada yang lebih simpel, lebih bagus silakan. Karena saya ini memprediksi manual dan ini saya hapus satu-satu sampai meternya, sampai spasi di sini pun saya hilangkan segini. Ini koma menjadi koma dan ini dihapus juga tanda kurungnya. Satu-satu manual. Udah ini 4 lagi selesai. Kita lihat karena sepertinya sudah selesai semua. Alhamdulillah ya. Sudah selesai semua dan 652. Kita cek ke atas apakah betul selesai semua. Tengahin aja ya biar kita kelihatan.
Iya, sepertinya sudah semua. Oke, karena sudah beres, kita tinggal mengurutkan saja. Baik, kita lihat, saya akan mengurutkan dari atas ke bawah sampai sini. Sebentar, ini saya besar aja dulu biar kelihatan. Saya tidak merubah yang di pilihan kedua ya. Ini pilihan kedua sebelah sini. Ini pilihan satu. Ini nomor peserta. Saya perbesar dulu sebentar. Saya perbesar dulu sebentar. Baik, kita akan sekarang kalau sudah selesai semua. Ini selesai semua. Dari sini tadi kan seperti ini nih. Seperti ini, saya pindahkan ke sini ya, kayak gini. Ya, pindahkan ke sini. Udah. Ya, ini tidak saya apa-apain yang pilihan kedua. Oke, saya pindahkan dulu deh. Ini hanya memindahkan ininya dulu. Kenapa pilihan 2-nya dikasih juga biar nanti kalau diurutkan pilihan 2-nya pun mengikut walaupun ada jaraknya ya. Takutnya ada yang bukan hilang ya. Kalau diurutkan nanti yang ini hilang gitu. Jaraknya ini nanti tidak akan mengikuti yang sesuai nama ini. Kalau diurutkan, saya yakin kalau yang sudah sering menggunakan Excel paham yang tadi saya katakan. Sebentar, saya mengulang kembali yang pilihan 2-nya. Hanya dikatasin aja, dikesampingkan aja. Dan alhamdulillah beres semua. Baik, setelah ini selesai diurutkan, dijadikan number khusus yang pilihan 1. Ini pilihan 1, ini jaraknya, ini pilihan satunya nama, dan ini nomor peserta, ini nomor. Baik, ini sudah selesai semua. Kita tinggal mengurutkan dengan cara kita blok ini semua. Saya yakin ya pengguna Excel pasti tahu lah caranya gimana. Kalau saya di bloknya gini aja lah, manual aja. Kita blok semua sampai bawah dan sampai 652. Saya lebihkan satu sheet di sini. Setelah itu klik ini dan klik yang short filter, custom sort, dan custom sortnya kita bagian yang jarak ya di sini. Ini kan jaraknya nih, ini nih. Bagian F, jarak dari terkecil ke terbesar, dan inilah yang terjadi. Ya, seperti ini ya. Sudah berubah semua. Kalau saya ini boleh ditulis seperti ini. Ini nomor pendaftaran, nomor peserta, nama peserta, pilihan 1, pilihan 2. Kita diberes dulu bentar ya, biar enak. Bentar, sabar. Sekali lagi saya tidak membuat perhitungan pilihan 2. Kalau kalian ingin membuat perhitungan pilihan 2, silakan saja. Saya coba akan mengurutkan nomor 1 di sini 2 sampai bawah sampai 652 di sini. Sudah selesai. Nah, tinggal saya coba dibuat kotak dulu biar nyaman kelihatannya.
Oke, sini sudah selesai. Dan saya akan coba tadi untuk SMN 13 Kota Depok ini jalur zonasi itu berarti ada berapa kuotanya, kita akan cek dulu ya. Kita cek dulu di Kota Depok. Kuota di sini Kota Depok Negeri SMN 13 terakhir. Ya, yang ini SMN 13 Kota Depok, Cimanggis, Cisalak. Kuotanya adalah untuk zonasi kuotanya 144. Wow. Ini berarti SMN Negeri 13 Kota Depok ini salah satu sekolah favorit sepertinya ya. Kita akan membuat urutan dan ini ada atas nama Muhammad Andra Arfansah. Ini jarak dari rumah ke sekolah ke SMA 3 Depok itu 71,86 meter. Saya tidak tahu rumahnya berarti berdekatan dengan sekolah sepertinya. Kita akan urutkan, kita akan mencari sampai 144 ke bawah dan segini berarti. Saya akan coba blok pakai yang ini aja, yang mana ya? Yang merah tuh. Yang merah atau yang ini? Yang merah deh. Oh, ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Merah. Ya, ini sudah selesai. Saya sudah memprediksi kelulusan tahap 1 jalur zonasi di SMN 13 Kota Depok. Jadi jarak terendahnya itu, jarak terdekatnya itu 71,86 meter dan jarak terjauhnya 144 itu ada di 603,966 meter. Wow, luar biasa, tidak nyampe 1 kilo jarak terjauhnya. Jadi yang di sini yang warna hitam yang ke bawah ini ada kemungkinan, saya bilang ada kemungkinan ini tidak masuk. Karena jarak terjauhnya saja itu 603,966. Luar biasa, SMN Negeri 13 Kota Depok. Saya tidak tahu apakah ini memang sekolah favorit atau tidak. Sepertinya favorit karena kuotanya 144 dan yang mendaftar di SMN 13 Kota Depok itu ada 652. Luar biasa, saya salut, acungi jempol, berarti hampir sebentar, ada 508 yang tidak diterima kemungkinan besarnya di SMN 3 Kota Depok. Luar biasa. Mantap. Kenapa saya tidak membuat prediksi di pilihan kedua? Mungkin kalian sudah bisa membuat gambarannya ya. Terjauhnya saja ini yang di pilihan satu itu 603. Bagaimana dengan sekolah yang lain? Ada kemungkinan tidak jauh berbeda kalau memang di sekolah-sekolah favorit. Ini yang pilihan 2 tuh jaraknya di atas 1 kilo semua. Setelah saya mengecek, saya lihat jaraknya 1 kilo semua, jadi ada kemungkinan di pilihan 2 mereka pun tidak masuk. Bahkan pilihan 1 pun ini tidak masuk. Jadi selamat bagi yang diperkirakan masuk. Menurut saya ini prediksinya. Yang diperkirakan atau diprediksi tidak masuk di SMA 13 Kota Depok, silakan bersiap-siap, kita bersaing kembali menuju jalur prestasi nanti tanggal akhir Juni. Perlu diketahui pengumuman untuk tahap 1 itu tanggal 19 Juni tahun 2024. Berarti masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi dan kita sudah memprediksi seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat prediksi ini. Kalau memang ada yang salah, silakan kalian, mudah-mudahan saya ada yang salah biar nanti teman-teman, biar nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang orang tuanya sudah mendaftar, silakan mengecek sendiri. Caranya seperti ini, ya lumayan cangkel, cek bahasa Sunda nama, lumayan capek kalau masuk sekolah favorit. Barangkali kalian meminta bantuan, boleh silakan bisa request di kolom komentar ataupun langsung di nomor WA, karena WA-nya sudah ada di kolom komentar, dicari saja silakan. Yang sudah request, ada beberapa yang sudah request. Ini juga sepertinya requestan seseorang.
Sebelum nggak diterima, anak ibu atau anak bapak yang request sekolah SMN 13 Kota Depok. Baik, kita akan lanjut, kita akan melihat di ini sudah ada ya, sudah beres SMN 13. Kita akan coba melihat lanjutnya itu di sekolah yang lain. Tadi zonasi, kita akan cobanya KTM. Saya mengacak saja, tidak melihat request dari yang manapun. Saya akan coba di Sukabumi. Data pendaftar Sukabumi, kita akan cek SMA-nya, Kota Sukabumi, jenis sekolahnya negeri. Oh, ada 5 sekolah di Kota Sukabumi. Saya tidak tahu apakah ini sekolah favorit juga ya seperti tadi. Coba saya akan coba yang mana ya berarti ya? Yang 5 aja deh. SMN 5 Sukabumi. Apakah ini sekolah favorit atau tidak saya tidak tahu. Kita jalur KTM-nya. Kita akan cek ada berapakah yang mendaftar. Ada 55 yang mendaftar dan kita cek dulu info sekolahnya di Casis di Sukabumi ini ada berapa kuotanya sebentar. Kota Sukabumi negeri. Nah, kita akan cek. Oh, pool nih. Ini pool enak tuh. Ini 432 berarti SMN 5 Sukabumi ini 12 kelas. Dan KTM-nya ada 65. Hah? KTM-nya 65. Dan di sini yang mendaftar ada 55. Berarti ada kemungkinan ya sudah tidak usah kita prediksi seperti ini. Mohon maaf nih kalau seperti ini. Ini KTM kuotanya 65. Sedangkan yang mendaftar setelah diverifikasi, setelah selesai pendaftaran semua ditutup semua dan tidak ada penambahan, tidak boleh mendaftar lagi, itu ada 55. Berarti kurang dari 65, kurang 10 orang. Ada kemungkinan berarti yang ini di KTM di SMN 1 Sukabumi, SMN 5 Sukabumi ini berarti mereka keterima semua. Itu prediksinya. Kan yang mendaftar 55, kuotanya 65. Kurang 10 berarti kan? Berarti ini ada kemungkinan keterima semua. Selamat yang memilih di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Saya tidak tahu sekolahnya bagaimana, saya hanya melihat saja, mengacak saja. Oke, coba kita akan cek di jalur zonasinya ya. Jalur zonasinya di sana 216. Zonasinya ini ada 21, 207. Ini pun sama. Kita lihat zonasinya ada 200. Ini SMA 5 kan, betul. SMA 5 Sukabumi. Ini SMN, takut saya salah ya. SMN 5 Sukabumi betul ya. Ini yang mendaftar 207, sedangkan kuotanya 216. Berarti sesuai menurut saya kalau seperti ini, karena kuotanya lebih banyak daripada yang mendaftar, berarti ada kemungkinan baik dari jalur zonasi maupun dari jalur KTM ini keterima semua. Selamat bagi yang mendaftar di SMA Negeri 5 Sukabumi. Kita cari yang lain. Tidak usah diapa-apain, ini mah udah pasti keterima karena kuota lebih banyak dari pendaftar ya. Hah, gak nyangka saya. Oke, lanjut aja. Kita cari yang lain, berarti masih di info pendaftar, masih di Sukabumi, kabupatennya, negeri. Kita akan cek yang mana ya? Jampang deh. SMN 1 Jampang Tengah, kita cek juga di sininya. Masih di Sukabumi ya. Sukabumi Kabupaten dan ini negeri. Kita ke Jampang Tengah di sini. Bagaimana kuotanya? Zonasinya 162 dan KTM-nya 49. 324. Ini berarti kalau tidak salah hanya berapa kelas nih? 8 ya atau 8 atau 9 kelas ya. Ya. Oke, kita akan melihat bagaimana di KTM-nya apakah lebih kuota atau tidak. Ini 51. Sedangkan KTM-nya 49. Waduh. KTM-nya 49, ininya 51. Berarti yang tidak diterimanya hanya 2 orang.
Wow. Oke, kita akan mencoba memprediksinya di ini aja. Yang kayak TM, sepertinya menarik, berarti yang nggak diterima hanya 2 orang. Karena sini ada 49 dan ini 51. Ntar saya cek dulu yang di zonasinya bagaimana. Zonasinya apakah sesuai dengan yang diinginkan? 164 zonasinya. 164 dan ini 162. Apakah seperti ini? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini zonasi 162 kuotanya. Sedangkan yang mendaftarnya 164. Berarti dua orang juga kayak tadi dong yang nggak diterima. Nah, loh, kok bisa ya? Kita cek secara manual dulu. Kita lihatnya kayak gini deh. Untuk yang mendaftar di SMS 1 Jampang Tengah, ini kan ada 164 pendaftar dan kuotanya untuk zonasinya 162. Berarti ada 2 orang yang nggak terima. Sekarang lebih mudahnya adalah tidak usah jauh-jauh, tidak usah kita mengecek secara manual di Excel. Kita ngeceknya kayak gini aja deh. Ini ada 3.000, 3.000, 3.000. Ini 5.000, ada 5.600, ada 5.100. Yang kesininya berarti ada 6.000, 5.800, ada 6.100, ini 6.030, 6.000-nya 2 ya. Kita lanjut. 6.030 juga 2, 3, 6.000, 7.000, nah ada 7.000. Ya 6.000 berarti aman. Kita cari lagi apakah ada yang 7.000 juga. Ada 7.000 juga. Ini 7.000, yang tadi 7.600, ini 7.000. 36, 7.000-nya 2, berarti yang ada kemungkinan yang 7.000 yang tidak masuk. Nah, loh ini apa ini? Ini apa ini? Ini kasihan ini. Ini apa ini? Atas nama Sakila Hisnal, dia jaraknya 45.113,373 meter. Apakah salah menemukan titik koordinat ya? Wah, ini kasihan nih. Ini jaraknya 45.000, bukan 4.500. Dilihat ya. Ini nih, berarti ini ada kemungkinan nggak masuk yang ini nih. Nah, jaraknya 45.000. Dan sepertinya ini salah menentukan titik koordinat. Sepertinya. Apakah ada yang salah di mana saya tidak tahu. Tidak usah saling menyalahkan. Sudahlah, ini sudah terjadi dan tidak bisa dirubah lagi. Sepertinya ini yang terjauhnya dan satu orang terjauhnya sudah kelihatan. Kita cek lagi apakah ada yang kayak seperti 8.000, 9.000. Ini berarti 2 orang nih dah. Ini yang 9.000 nih tidak akan masuk juga. Kita hanya mencari 2 orang ya. Yang tadi 45.000 sama yang 9.000 udah beres. Sepertinya cuma 2 orang itu yang tidak diterima lewat jalur zona. Oh, ini ada juga sama. Saya bingung malah. Ini kan 4.888,2. Ini 5.126. Kok bisa ada 21.022 meter? Sheila Octavia. Tadi siapa tadi ya? Shakila Hisnal. Ya sudah. Yang tidak diterima berarti yang tadi. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat hal yang ini. Ada kemungkinan titik koordinatnya memang mungkin betul seperti itu. Dia rumahnya di sana. Berarti kalau gitu bukan orang Sukabumi ya? Apa memang jaraknya di Kabupaten Sukabumi sampai 21 kilometer ya? 21 kilo ya? Atau ada 45 kilo jaraknya dari rumah ke sekolah?
Ya inilah makanya yang memang titik koordinat ini harus penting diketahui oleh teman-teman yang lain untuk menentukan titik koordinat. Dan ini menurut saya tidak tahu apakah ada kesalahan di mana. Seharusnya menurut saya, mohon maaf ya, tidak mengoreksi, mohon maaf banget, tidak mengoreksi. Menurut saya dari tim penerima ataupun tim tim verifikasi di SMN 1 Jakarta ini seharusnya dicek dulu apakah memang benar-benar 21.022 meter. Ini berarti 21 kilo rumahnya dari di rumah dia, rumah Sheila ini ke SMN 1 Jampang Tengah. Apakah betul melewati hutan berarti atau melewati hutan atau memang rumahnya seperti itu jauh? Seharusnya dicek lagi dulu sebelum diverifikasi benar-benar. Tapi ya sudahlah. Eh, saya juga kaget, jujur saja kaget ada yang 21.000 dan jadi 45.000. Jadi dua orang ini ada kemungkinan tidak diterima di SMN 1 Jampang Tengah melalui jalur zonasi karena kuotanya 164 dan mendaftar 100 kuotanya 162 yang mendaftar 164. Gitu ya. Oke, kita coba di jalur di KTM-nya saya akan coba cek kembali di KTM. KTM kita akan cari jarak terjauh ini juga sama dua orang karena kuotanya itu 49 dan yang mendaftar keseluruhannya ada 51 sama dua orang. 6.000 terjauh, kita cek lagi di bawah ini apakah masih tidak ada 6.000, ada 7.000. 9.000 dah, yang 7.000 6.000 aman. 9.300, mohon maaf nih. Ah, saya nggak ngerti nih gimana ceritanya ini. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini 9.385 betul. Ini 5.000, tapi ini apakah saya salah baca atau gimana ya? Oh, kasihan kalau gini. Atas nama Octavian Indriani dengan Andrian Bumi Putra. Ini jaraknya sama. Tuh, ini jaraknya sama, tidak jauh berbeda. Jaraknya sama, jaraknya sama. Ini 90, ini bukan 9.000, tapi 93.000. 93.132. Ini juga sama 93.132. 591 meter, ini 591 meter. Tadi 45.000, sekarang 91.000. Ini berarti 93 kilo. Dia di Jakarta dong kalau gitu. Udah beda kabupaten ya. Ah, ya sudahlah. Berarti sudah dua orang, ini sudah jauh yang ini sudah jauh. Dua orang ini pasti tidak akan diterima, tidak akan masuk kalau diurutkan. Ada lagi coba. Dulu ya, saya nggak, aduh, harus berkata apa? 15410 tetap masih jauhan yang tadi yang 93.000. Ah, ketahuan. Ketahuan. Kalau seperti ini ada kemungkinan dari operator SMP-nya. Terus diverifikasi oleh panitia PPDB SMA dan ya sudah, dari panitia PPDB SMA hanya menerima data dan tidak memaksimalkan, tidak melihat ini datanya sudah benar atau tidak, koordinatornya sudah benar atau tidak, ya sudah, validasi, verifikasi, selesai. Karena 3 orang, Ria Firnanda, ini 93,132 sama jaraknya dengan mana tadi itu ya? Oh, di sini nih. Di ketiga ya. Tuh. Ini sama jaraknya. Ini sama jaraknya. Sepertinya kalau operator di sekolah asal ini titik koordinatnya tidak menentukannya tidak dengan baik sepertinya. Ya, kalau seperti ini
Gimana ya? Kalau seperti ini berarti ya merugikan, merugikan. Oke, merugikan si peserta didik lah. Tapi karena sudah terjadi, ya mau gimana lagi? Saya akan membahas yang ini deh. Ini kan ada 90, aduh, kasihan bener saya jadi serba salah nih. Allah Akbar. Ya udah gini aja lah. Udah, kasihan. Oke, KTM ada 49, yang mendaftarnya ada 51. Berarti kan ada 2 orang yang tidak diterima. Tapi hebatnya tadi ada 3 orang yang jaraknya sama, 93.000 semua. Sama, koma belakang komanya sama. Jadi seharusnya yang dibuang yang tidak terima 2 orang, tapi karena jarak jarak yang samanya ada 3 orang, bagaimana yang terjadi? Jadi saya sebutkan. Nanti kita lihat umur dari 3 orang ini. Nih saya cek satu ya. Ada di ketiga, kalau tidak salah di page ketiga. Nah, yang pertama ini nih, yang pertama ini. Pertama ini Octavian Indriani, yang ini jaraknya sama dengan Andrean. Silakan dicek kalau saya salah. Jaraknya sama dengan Andrean dan juga jaraknya sama juga dengan ini dengan Neng Restu. Ini sama nih. Jaraknya sama, ada 3 orang yang sama. Ada 3 orang yang sama jaraknya. 4 orang yang sama, saya salah ngecek. 4 orang yang sama jaraknya. Seperti ini ada namanya Ria Pirnanda. 4 orang yang sama jaraknya. Dan pada akhirnya harus dibuang 2, tidak terima 2, tapi ada 4 orang yang sama jaraknya. Titik komanya sama, sama banget, tidak ada perubahan sama sekali. Saya nggak ngerti bagaimana operatornya ini. Berarti nanti yang diambil adalah dari umur ya. Dari umur yang tertua dari 4 orang tadi. Luar biasa. Umur ya. Baik. Seperti itu caranya ngelihatnya. Saya tidak akan bahas yang lainnya. Oke, umur yang akan diceknya oleh oleh sistem. Kok jadi pening pala saya nih melihat hal seperti ini. Kasihan anak didiknya. Sudahlah. Caranya sama, memprediksinya dengan menggunakan Excel. Kalau memang apa rentangnya jauh perbedaannya. Contoh kuotanya 30 dan yang mendaftarnya sampai 100, kan ada 70 tuh rentangnya. Nah, itu menggunakan Excel saja. Ini kebetulan karena rentangnya dikit di bawah 5, jadi saya bisa hanya menebak saja dan ternyata di SMN 1 Jampang Tengah ada kemungkinan melihat dari jarak yang ada, melihat dari sini yang ada, data yang ada di sini. Saya melihat data yang ada, tidak melihat yang lainnya. Dan ini pun tidak ada request siapapun. Ini juga saya mengacak, melihat SMA ini pun saya ngacak, tidak ada requestan siapapun. Mohon maaf sekali lagi, tidak ada requestan siapapun, tidak ada permintaan dari siapapun. Saya mengecek di SMA 1 Jampang Tengah. Ini hanya pemikiran saya, mengecek, dan ternyata kenyataannya ada beberapa yang tadi saya sebutkan di sebelumnya bahwa ada bukan kekeliruan ya. Ada data yang sama, jarak yang sama 4 orang, sedangkan kuotanya itu pendaftarnya lebih banyak, itu hanya 2 lebihnya rentangnya. Kuotanya 69, kuotanya itu 49 dan ininya 51 yang mendaftar. Betulnya 2 orang dan ternyata ada 4 orang yang jaraknya sama. Otomatis kalau melihat dari peraturan dan regulasi yang di PPDB tahun 2024, nanti yang 4 orang ini akan dilihat siapakah yang lebih tua umurnya itu setelah jarak ya. Gitu ya, setelah jarak. Oke, seperti itu caranya. Konsepnya sama, kalau pengen membuat prediksi sendiri silakan dengan menggunakan Excel di HP, jangan di HP, tapi di laptop konsepnya sama seperti yang tadi sebutkan. Kalau cangkel, kalau capek wayahna, kita yang mau, kita yang ingin melihat prediksi kelulusan. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau tadi ya gitulah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.